Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Baru. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, saya sarankan untuk kalian menonton video ini ya teman-teman, agar kalian mengerti kelanjutan ceritanya. Oh ya, cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suara ketukan bilah pisau yang beradu dengan kayu telenan memenuhi dapur sore itu. Lulu tampak begitu cekatan merajangkol dan bumbu untuk dasar tumis. Hari ini Mas Reza pulang, ujar Lulu dengan nada gembira. 2 malam saja ditinggal keluar kota, ia merasa sangat rindu sekali dengan suaminya itu. Lalu senyum di wajahnya sedikit memudar saat ia mengingat kejadian semalam soal Yuwono. Lulu nampak sangat sebal sekali. Ia benar-benar akan menceritakan tingkah aneh orang itu pada Mas Reza. Sesudah menyelesaikan masakannya, Lulu segera mandi untuk membersihkan badan dan menghilangkan bau bawang. Lalu ia hendak melanjutkan bacaan novelnya yang kemarin sambil bersantai di teras. Ia meletakkan secangkir teh yang baru diseduh di atas meja. Aroma teh yang ringan mengepul membuatnya merasa lebih rileks. Dibiarkannya sari-sari teh itu melebur selama beberapa menit. Ia duduk di kursi rotan dengan handuk melilit rambutnya yang masih basah sesudah mandi. Dengan kaki terlipat, ia meraih novel tebal di sampingnya. Lulu kemudian tersenyum memandangi hijaunya dedaunan tanaman hias yang kini terlihat semakin rimbun. Puas rasanya melihat ketelatenan tangannya beberapa minggu ini membuahkan hasil. Corak-corak pucat sirih gading, pola semburat merah di seri rezeki, dan kuntum-kuntum bunga lili pun yang mulai tumbuh terlihat memberi aksen yang cantik. Sinar matahari sore yang hangat menyorot dari sela kanopi teras, jatuh tepat ke arah Lulu yang sedang menikmati waktunya bersantai. Lulu menyandarkan badannya ke kursi rotan. Ia tinggal menunggu kedatangan Mas Reza yang mungkin tiba nanti sesudah maghrib. Sambil menyicip teh yang mulai kental, ia menyalakan radio kecil milik Mas Reza di meja sebelahnya. Lulu bosan mendengar playlist lagu-lagu Korea di ponselnya dan ingin mengusir sepi sembari ia membaca novel. Sebuah siaran dari stasiun radio lokal nampaknya sedang memutar lagu-lagu Banyuwangi atau tebang Jawa sesuai request pendengar. Baiklah pendengar setia Belambangan 101 FM, sesuai request Pak Rogo dari Kelatak. Mari kita bersama-sama menikmati Kidung Cinta di sore ini, Kepangku Kapang. Sunyi beberapa detik, lalu pelan terdengar alunan lembut gamelan Jawa dengan nada minor, disambut dengan gesekan biola yang membangun atmosfer sendu lagu itu. Lulu belum pernah mendengar lagu yang diputar radio ini. Namun musik pembukanya terasa kaci di telinga. Lulu memejamkan mata, mulai meresapi lagu yang diputar. Tresno lir tirto kumanti dahono, awit siro barang roso, enda rumebia rikmamu datyo anganku saben dalu. Wengi kadya setro kekawulungane Baskoro, peteng tanpa condro tanpa kartiko. Begitulah kira-kira liriknya teman-teman. Lulu seketika membuka mata dan memutar knob channel radio ke frekuensi lain. Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Entah kenapa sejenak tadi itu tiba-tiba saja sekujur tubuhnya merinding.
Sebenarnya lagu ini adalah tentang kerinduan dan kehilangan yang mendalam seseorang akan kekasihnya. Namun nada kidung Jawa selalu memiliki semacam kesedihan yang tersirat, ditambah cengkok sang penyanyi yang begitu menghayati setiap kata-katanya. Matahari baru saja menyingsing ketika sebuah mobil box berhenti di depan rumah. Mas Reza melompat turun dari kursi depan sambil meraih tas ransel yang dibawanya ke Surabaya. Ia nampak lusuh dan letih setelah semalaman terjebak macet di jalur utara. "Aku langsung cabut, Pak," ujar si karyawan. Mas Reza hanya mengangguk, memperhatikan mobil itu menjauh sebelum menghilang di belokan. Lalu Mas Reza berusaha membuka gembok gerbang dengan kunci miliknya, sebab ia tidak ingin membangunkan Lulu. Mas Reza memang seuwu itu. Mas Reza mendorong pintu dan melangkah masuk. Dibukanya pintu dan juga mendapati rumah dalam keadaan sepi. Mas Reza meletakkan ranselnya di lantai dekat kamar. Ia bergegas menuju dapur dan membuka kulkas. Lalu ia kemudian meraih sepotong roti yang ada di bagian bawah. Baru pulang, Lulu keluar dari dalam kamar sambil menguap lebar. "Iya nih, macet banget semalam arus ke arah Bali." Mas Reza mengunyah rotinya dengan lahap. "Sampai nggak sempat makan aku dari semalam." "Iya, padahal aku udah siapin masakan buat kamu dari sore." Lulu membuka tudung saji di meja untuk melihat keadaan masakannya. Sejenak kemudian ia terlihat mengernyitkan wajah karena bau apek yang menyeruak. "Aduh, bau banget." "Nggak apa, makan ini aja buat kencil perut." Mas Reza tersenyum mengangkat roti di tangannya. Lulu kemudian meraih dan mencium tangan Mas Reza. "Aduh, agak bau juga nih candanya." "Ya udah cepetan mandi Ki, aku masakin bentar buat sarapan." Wajah Mas Reza nampak sumringah. Ia mencubiti pipi Lulu dengan gemas. Makasih ya sayang." Beberapa lama kemudian, Lulu telah menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Mas Reza yang sudah mandi memilih untuk duduk di sofa ruang tamu. Ia menghela nafas panjang saat menyandarkan dirinya di sofa. Sejenak ia meregangkan leher dan juga bahu, membuat suara keretek tulang-tulang yang kelelahan. Iya, ngerti yang lagi capek," saut Lulu yang sedang menyeduh kopi di dapur. Lalu ia meraih piring berisi nasi goreng dan membawanya ke ruang tamu. "Kok nasi goreng?" Mas Reza mengernyitkan wajah saat melihat piringnya di meja. "Kenapa?" "Males pagi-pagi makan ini." Mas Reza mendorong piring di depannya agak menjauh. "Masa kamu gak tahu kesukaan aku?" Lalu kemudian berdiri diam menatap piring di meja. Ada sedikit kecewa yang dirasakannya saat Mas Reza menolak masakan yang baru dibuatnya. Padahal biasanya ia selalu memakan apapun yang disajikan Lulu dengan lahapnya. "Terus maunya apa?" tanya Lulu datar. Mas Reza mendongak menatap wajah Lulu dalam diam. "Maunya makan apa?" "Itu," Mas Reza menuju ke arah wajah Lulu. "Itu bibir kamu, aku lempar panci nih." Mas Reza kemudian memejamkan matanya, mengerang penuh nikmat merasakan gerakan Lulu di tubuhnya dan plak. Aduh, suara Mas Reza menggosok kepalanya setelah dikeplak oleh sang istri itu. "Nggak usah bikin suara aneh-aneh deh." Lulu kemudian nampak sebal dengan tingkah Mas Reza ini. Ia bersungut kembali memijit bahu dan juga punggung Mas Reza. "Iya kan, enak?" jawab Mas Reza yang tengah berbaring tengkurap di sofa. Ia hanya memakai celana pendek dan juga sarung. Sesudah puas menyikat nasi goreng itu, kopi dan juga beberapa batang rokok, Mas Reza meminta Lulu untuk memijit punggungnya. Perjalanan berjam-jam karena macet dari Surabaya ke ujung timur Jawa lumayan membuatnya pegal-pegal. Lulu kembali menuang minyak tawon ke tangannya lalu membaluri punggung belakang pria yang nampak kelelahan itu karena mencari nafkah untuk dirinya. "Gimana di rumah?" tanya Mas Reza sambil meraih ponsel. Ia membuka aplikasi game MOBA sambil membiarkan Lulu meratakan minyak tawon. Gimana?" tanya Lulu balik. "Ya, apa kamu ada kendala gitu?" Mas Reza nampak sedang memilih karakter pada draft pick
sebelum memasuki area pertandingan. Kendala gimana? Perasaan ya Roma aman-aman aja kok. Lulu kembali menekan jari-jarinya ke bahu dan punggung Mas Reza. Mungkin ada sesuatu yang kamu nggak bisa lakuin sendiri pas aku nggak ada. Mas Reza mendengus singkat. Kemudian si Reza ini bermain Mobile Legends ternyata. Karakter assassin yang dipilih Mas Reza mulai menyebar bersama 4 player lain dari base awal permainan game. Kayaknya nggak ada tuh, Lulu tersenyum. Orang tuanya mendidik dirinya hidup mandiri sejak masih SD. Membuatnya ya terbiasa melakukan banyak hal tanpa bantuan. Ya mungkin kamu kesusahan mengganti galon kosong atau lampu bolam yang mati, ujar Mas Reza sambil memainkan karakter asasinnya dengan cekatan melawan 2 musuh sekaligus. Atau kamu bingung gak ada aku pas lagi nafsu dan plak. Lulu kembali mengeplak kepala Mas Reza. Karakter assassin dengan username Just With Limit itu tergeletak di arena game, sementara 2 musuhnya melakukan recall di sampingnya sebagai hinaan. Yah, mati. Mas Reza memacukan bibirnya. Rasain tuh. Lulu tertawa melihat reaksi Mas Reza. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu mengenai hal lain. Tapi tahu nggak, di lingkungan sini tuh ada laki-laki yang agak aneh gitu, Mas. Mas Reza meletakkan ponselnya. Laki-laki aneh. Lalu Lulu menceritakan sekilas tentang Yuwono. Mulai dari awal melihatnya saat di rumah Pak RT, saat menyiram tanaman, hingga kejadian kemarin lalu di tengah malam. Masa sih Yuwono yang itu? Lulu justru kebingungan mendengar reaksi Mas Reza. Yuwono yang itu? Dia itu guru ngaji anak-anak di sekitar sini. Kalau pas lagi jamaah di musola, juga dia biasanya yang jadi imam. Jawab Mas Reza sambil melirik Lulu di belakangnya. Masa orang alim begitu berbuat aneh-aneh? Tapi kan kita nggak tahu sifat orang, Mas. Lulu masih skeptis dengan pendapat Mas Reza. Zaman sekarang orang alim nggak menjamin kelakuannya itu baik kan? Mas Reza menggeser posisi badannya berbalik menghadap Lulu. Kamu terlalu curiga deh sama orang. Toh aku juga sudah nitip jagain kamu ke Pak RT kan? Tapi Lulu tidak melanjutkan kalimatnya karena Mas Reza menariknya dengan cepat. Lalu keheningan menyelimuti ruang tamu selama beberapa saat. Ah, nafsuan kamu itu. Lulu kemudian memegangi lehernya. Ya habis beberapa hari di Surabaya ketemunya kaum batangan melulu. Mas Reza nyengir kuda sambil melepas ikatan sarungnya. Jangan di sini dong. Lulu tersenyum. Ia beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar. Aduh mekanik lah kita. Mas Reza ikut beranjak dari sofa dan menyusul Lulu ke kamar dengan senyum lebar. Sementara ponselnya masih menyala, memperlihatkan timnya yang tengah dibantai habis-habisan karena Just With Limit tengah AFK di dalam pertandingan. Mas Reza memeras handuk kecil di baskom berisi air keran, lalu mengusapkannya di dahi Lulu. Enak kan? Tanya Mas Reza sambil menyibakkan rambut yang basah menempel di wajah istrinya. Lulu mengangguk lemas. Ia tersenyum memandangi Mas Reza yang nampak tahu sekali dengan apa yang harus dilakukannya. Beruntungnya ia memiliki suami yang bisa berbagai macam hal. Sosok suami yang menurut Lulu laki banget. Lulu memejamkan matanya, memijit kepalanya yang berdenyut dan pening. Ia merasakan ranjang tempatnya berbaring seolah berputar, membuatnya muntah-muntah beberapa kali. Selain itu, ia juga merasa engap karena ia mencium bau busuk pekat yang memenuhi hidungnya. Sejak bangun tidur siang tadi, ia merasakan tiba-tiba seluruh tubuhnya lemas tidak bertenaga. Mulanya ia mengira bahwa ia hanya kecapean setelah melayani Mas Reza tadi pagi. Namun menjelang sore, ia merasa kondisi tubuhnya justru semakin parah. Ia tidak sanggup berdiri dan hanya bisa berbaring hingga maghrib lewat. Kamu kuat jalan? Mas Reza membantu Lulu untuk mengenakan sweater rajutan untuk membuatnya hangat. Lulu hanya menggeleng dengan wajah yang pucat. Jangankan berjalan, untuk duduk saja ia merasa sangat mual. Mas Reza berdiri di samping ranjang, memandangi Lulu. Ayo sini. Mas Reza mendekat. Kedua tangannya menahan punggung dan kaki Lulu.
Lalu ia mengangkat Lulu dari ranjang. Di tengah pusingnya yang sangat, Lulu masih saja tidak bisa meredakan jantungnya yang berdegup dengan kencang. Ia merasa bagai seorang putri yang tengah digendong oleh pangerannya. Lulu yang berperawakan mungil membuat Mas Reza menggendongnya dengan mudah menuju mobil silver yang terparkir di carport. Mas Reza menundukkan Lulu di kursi depan. Dengan sedikit merebahkan sandarannya, lalu Mas Reza mengeluarkan mobil dari rumah dan memarkirkannya sejenak di depan. "Tunggu sebentar ya," ujar Mas Reza sebelum ia berjalan menuju gerbang untuk menutupnya. Lulu yang masih lemas dan pusing hanya bisa duduk, menyandarkan kepalanya di jendela mobil. Ia memandangi Mas Reza yang tengah mengunci gerbang rumah. Sejenak pandangan Lulu teralihkan ke arah pekarangan yang rimbun oleh dedaunan hias. Lalu ia mengernyitkan wajahnya mencoba melihat lebih jelas lagi. Namun kepalanya yang pusing membuatnya tidak bisa melakukan apapun itu. Apa itu? Lulu mengerjapkan matanya beberapa kali. Di atas rimbunnya dedaunan hias yang diterangi lampu teras, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sana nampak sesuatu yang seperti bayangan berwarna putih. Bayangan yang sekilas terlihat seperti sosok perempuan berambut panjang yang tengah duduk di tepian atap. Sosok itu seperti sedang memperhatikan gerak-gerik Mas Reza yang berjalan menuju mobil. "Kenapa?" tanya Mas Reza saat ia sudah berada di kursi pengemudi. "Enggak." Lulu masih memandangi ke arah atap yang kini telah kosong tanpa ada suatu apapun. Lulu menarik nafas panjang, menahan rasa nyeri di kepalanya. Ia tidak bisa berpikir dengan baik. Mas Reza menggeser tuas persneling ke posisi 1, lalu melajukan mobilnya. Mobil itu melaju pelan menyusuri jalan utama perumahan dan berpapasan dengan sekelompok orang yang baru pulang dari musola. Salah seorang dari mereka berhenti menatap tajam ke arah Lulu dan juga Mas Reza yang berada di dalam mobil. Pandangannya mengikuti kemana mobil itu melaju. "Ngapain, No?" "Nggak apa-apa." Yuwono melempar puntung rokoknya ke tanah, lalu ikut bergabung kembali dengan yang lain. "Coba tangannya digenggam," ujar seorang dokter parubaya kepada Lulu. Lulu yang tengah berbaring di ranjang klinik mengepalkan tangannya. Sementara dokter itu memompa tensimeter membuat mindset yang melingkar di lengan Lulu terasa semakin erat. Lulu melirik ke arah belakang dokter, di mana admin dan juga staf perempuan klinik terlihat berbisik-bisik tersenyum sambil menunjuk ke arah Mas Reza. Mas Reza berdiri di samping ranjang mengamati setiap apa yang dilakukan oleh si dokter. Tangan Mas Reza mengusap-ngusap lembut dahi Lulu yang berkeringat. "Normal semua ini kok, detak jantung, tensi dan juga lainnya," gumam si dokter sembari melepas stetoskop dari telinga, lalu mengalungkannya di leher, dan kemudian ia berjalan menuju mejanya. "Tapi tadi sempat muntah beberapa kali, Dok." Mas Reza mengikuti dokter menuju meja. Dokter itu menuliskan resep obat berupa vitamin dan obat ringan lainnya. "Sementara saya hanya bisa memberikan ini. Kalau beberapa hari ke depan masih berlanjut, bisa dibawa ke sini lagi ya," ujar si dokter. Mas Reza pun mengangguk mengerti. Setelah menyelesaikan semua keperluan di klinik, Mas Reza kembali mendudukkan Lulu di mobil. Ia meletakkan kantong plastik kecil berisi obat di tengah lalu menutup pintu. "Sampai rumah kamu istirahat saja ya." Mas Reza menstarter mobilnya. Deru mesin mobil terdengar beberapa lama sebelum suara lain muncul dari speaker audio set di dashboard mobil. Alunan gamelan lembut yang beriringan dengan gesekan biola memenuhi mobil seketika. "Kok radio nyala?" Mas Reza nampak bingung, sebab flash disk berisi lagu-lagunya masih menancap di USB port. "Wengi katya setro kegawa lungane Baskara, peteng tanpa condro, tanpa kartika." Lulu membelalakan mata ketika menyadari lagu yang diputar di radio itu, dan sekujur tubuhnya tiba-tiba saja merinding. Lagu ini lagi. Mas Reza mematikan radio, lalu melajukan mobilnya meninggalkan klinik. Angin semilir mengembus, meniup daun-daun rindang.
Pohon-pohon besar yang tumbuh ratusan tahun lalu nampak kokoh menaungi monyet-monyet yang berkeliaran mengais makanan di lantai hutan. Matahari yang berada di barat menyorot begitu sangat hangat. Nampak jalan raya yang membelah sepanjang kawasan Suaka di ujung timur Jawa itu, dengan truk-truk dan juga mobil berlalu lalang yang hendak menuju Selat Bali. Di antara deru mesin-mesin besar, terlihat sebuah motor bebek trondol yang melaju di tepian jalan raya. Duduk di atasnya seorang laki-laki dengan santai mengendarai. Ia melajukan motornya penuh hati-hati di jalanan yang berpasir. Setelah beberapa lama motor itu berhenti di dekat sebuah bangunan pondok. Sebuah mobil Polhut terparkir di dekatnya. Laki-laki itu hendak melewati sebuah jalan tanah berbatu kecil di dekat pondok. Jalan tanah itu menuju ke dalam area hutan yang lumayan lebat. "Woi, Cong, mau kemana?" teriak seorang ranger yang bertugas. Terdengar logat Madura kental dari cara bicaranya. Cong, yaitu Kacong, panggilan untuk anak laki-laki dalam bahasa Madura, sama seperti Le, Entong, dan sebagainya. Yuwono mengangkat helmnya, mengangguk ke arah ranger. "Mau ke tempatnya, Mbah? Udah sore ini. Nanti sampean kemalaman di hutan." Si ranger terlihat agak khawatir. Sebab penerangan di areal seluas ratusan hektar ini hanya ada di tepian jalan raya tentunya. Ia sendiri sedang merapikan pondok juga sebelum pulang sebentar lagi. "Dak apa, Le? Cuma bentar kok." Si ranger memicingkan matanya, lalu balas mengangguk ke arah Yuwono. Ia menuju ke arah hutan, tapi hati-hati ya, Cong. Kemarin beberapa banteng nyebrang ke sini. "Iya, oke." Yuwono menutup kembali helmnya lalu melajukan motornya menuju ke dalam hutan. Ia tidak terlalu khawatir dengan pola migrasi kawanan banteng di kawasan itu. Para pencari rumput, ranger dan penduduk lokal sudah terbiasa dengan hewan-hewan hutan. Toh, mereka ini kan lebih memilih menghindari manusia. Gradak! Motor trondol itu berbunyi keras saat melewati sebuah lubang. Motor yang sudah usang itu terlihat sangat mengenaskan dipakai melibas jalanan. Namun begitu Yuwono nampak sudah terbiasa melewati jalanan ini. Ia nampak tidak ragu dan dengan sigap memilih sisi jalan yang agak ramah. Beberapa menit kemudian Yuwono tiba di sebuah bukaan di tengah hutan. Di tempat itu terlihat satu rumah gubuk sederhana yang terbuat dari bambu dan anyaman gedek. Ayam-ayam berkeliaran di sekitar, dengan beberapa tanaman semacam cabai, kemangi, dan juga lainnya tumbuh di sekitaran rumah. Seorang laki-laki tua berbadan kurus terlihat sedang duduk di bangku panjang bambu. Ia mengenakan kaos oblong dan sarung. Ia duduk mengangkat satu kaki dengan sebatang samsu dan segelas kopi menikmati sore. Laki-laki itu memperhatikan sebuah motor yang berjalan mendekat. Ia tersenyum, nampaknya ia sudah tahu siapa yang datang. Yuwono memarkir motornya di depan rumah, lalu melepas helmnya dan, "Mbah." Yuwono meraih tangan Simba dan menciumnya penuh hormat. Simba hanya mengangguk. Setelah berbincang kecil, ia mengajak Yuwono untuk masuk. Bagian dalam rumah itu hanya berupa ruangan kosong dengan tikar yang digelar. Sebuah dipan kayu terletak di pojok sebagai tempat tidur, dan beberapa barang perabotan sederhana lain. Yuwono duduk di lantai berhadapan dengan Simba. "Jadi kamu sudah yakin?" tanya Simba sambil mengisap rokoknya. Yuwono mengangguk mantap. "Saya yakin, Mbah, nggak salah lagi." Simba kembali bertanya kepada Yuwono, "Bukannya kamu sudah Mbah ajarin buat masang?" "Sudah, Mbah, tapi saya belum cukup yakin sama ilmu saya." Yuwono menundukkan kepala. Ia merasa sangat sungkan dengan Simba. "Baiklah, coba aku lihat sebentar." Simba meletakkan samsunya di sebuah piring. Sejenak ia berdiam lalu melipat tangannya. Simba memejamkan mata memfokuskan diri. Yuwono ikut bersila dan memejamkan matanya juga. Beberapa lamanya mereka berdiam seolah saling mensinergikan entah apapun yang sedang mereka lakukan. Mereka bernapas perlahan secara bersamaan. Ya begitu rupanya perempuan bernama Lulu itu," gumam Simba dengan mata yang masih terpejam.
Rupanya ia sedang menerawang di kejauhan. "Ya, aku paham masalahmu, laki-laki ini." Simba menganggukkan kepalanya. Lalu mereka berdua membuka mata. "Tunggu di sini," ujar Simba singkat. Simba beranjak dari lantai dan berjalan keluar menuju pekarangan kecil di samping rumah. Ia berjongkok dan membobol beberapa tunas bawang lanang. Lalu ia memejamkan matanya dengan tangan terlentang. Mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca sesuatu, sementara tangannya merabai ke sekeliling seperti mencari sesuatu. "Di sini rupanya," gumam Simba. Ia mengusap tanah beberapa kali dari dedaunan kering dan ranting. Lalu di balik itu terlihat sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilat. Simba kembali ke dalam rumah dengan bawang lanang dan batu hitam di tangan. Ia lalu membuka sebuah kotak kecil di dekat dipan. Diraihnya sepotong kecil kulit kayu gaharu. Simba membungkus semua itu dengan kain kecil di dalam kotak, lalu berjalan mendekati Yuwono. "Bawa ini." Simba menyerahkan benda-benda itu pada Yuwono. "Tunggu sampai purnama habis, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." "Tapi saya nggak yakin." Simba tersenyum sambil menepuk bahu Yuwono. "Kamu harus melakukan sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya ilmumu sudah cukup tinggi." "Mbak tidak bisa membantu karena sebagai kuncen Mbak harus tetap berada di sini," ujar Simba sambil melanjutkan rokoknya yang tertunda tadi. Yuwono menatap benda kecil di tangannya lekat. Lalu ia tersenyum, mengangguk kepada Simba. Suara jangkrik dan juga kodok terdengar bersahutan di luar. Kabut tipis melayang menangkup areal perumahan Pangsring Permai itu. Jalanan nampak lengang dengan hanya tersisa lampu fasum dan teras yang menyala. Bahkan warga yang bertugas ronda pun telah berpulang. Namun terlihat seorang laki-laki masih terjaga di salah satu rumah. Ia duduk di lantai dengan sebuah meja. Tidak terlihat sedikit pun rasa kantuk di wajahnya, meski jam dinding telah menunjukkan angka 2 dini hari. Yuwono nampak serius menatap benda-benda kecil pemberian Simba di hadapannya. Ia juga menyiapkan beberapa benda lain berupa kain dan alat tulis. Yuwono mengembuskan asap putih panjang dari mulutnya. Ia lalu mematikan puntung rokoknya di sebuah piring kecil. Sejenak kemudian ia mulai membuat coretan-coretan di kain putih itu. Mulutnya bergerak-gerak terus membaca sesuatu, masing-masing dengan satu tarikan napas. Tangannya sigap memutar kain sementara ia terus menggoreskan alat tulis itu. Beberapa lamanya Yuwono terfokus dengan entah apa yang sedang dibuatnya itu, sehingga ia tidak menyadari wangi melati yang samar-samar memenuhi ruangan tempatnya berada. Lalu perlahan hawa dingin menyergapnya. Yuwono berhenti bergerak, memandang sekeliling ruangan tempatnya berada. Ia tidak melihat apapun, namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lain di sana. Pun begitu Yuwono nampak begitu tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam dirinya. Yuwono melipat lengan, memejamkan mata. Kini ia bisa melihat sesosok bayangan perempuan yang duduk di seberang meja. Sosok perempuan yang sedang menunduk, mengenakan gaun putih panjang. Beberapa lamanya, keduanya saling duduk berhadapan-hadapan tidak bergerak. Lalu Yuwono mulai berbicara dengan sosok perempuan itu. Matahari yang meninggi bersamaan dengan cuitan burung-burung kecil menandakan pagi telah tiba. Lulu terbangun dengan perasaan yang jauh lebih enak. Sejak ia meregangkan badannya, menarik nafas panjang memenuhi dadanya. Hari ini ia merasa seluruh tubuhnya lebih enteng. Lulu beranjak keluar kamar setelah 2 hari terakhir hanya bisa berbaring di ranjang. "Sudah bisa bangun?" Mas Reza nampak sibuk di dapur. Ia tengah memasak telur dan ayam yang sudah diungkep. Simpel namun sangat membantu Lulu yang tidak bisa beraktivitas mengerjakan tugas rumah tangga. Lulu duduk di meja makan, menuang air panas dalam gelas dengan teh celup. "Aku berangkat ya." Mas Reza menghabiskan kopi di cangkir yang tinggal separuh. Lulu hanya mengangguk dan tersenyum kepada Mas Reza.
Dan ia juga membiarkan Mas Reza mengecup belakang kepalanya sementara dirinya mengaduk gula dalam tehnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil menandakan Mas Reza berangkat menuju tempat kerjanya. Seharian itu, Lulu hanya melakukan pekerjaan ringan. Menjelang sore hari, ia memutuskan untuk berjalan santai di sekitar perumahan. Lulu tersenyum, merasakan udara yang begitu segar. Ia nampak sangat menikmati hijauan bukit di belakang sana. "Jalan sore, Mbak Lulu?" tanya Bu RT yang sedang menyiram jalan depan. Ibu," Lulu mengangguk sopan. "Iya nih, lagi cari angin. Mampir dulu sini," Bu RT memanggil sambil menggulung selang yang terpasang di keran depan rumahnya. "Kita makan rujak buah aja yuk." Lulu berpikir sejenak. Toh ia di rumah tidak sedang melakukan apapun. Iya deh." Lama kemudian, keduanya terlihat berbicara banyak di ruang tamu Bu RT. 2 gelas es teh tersaji di atas meja, bersandingan dengan piring berisi potongan berbagai buah, juga sebuah cobek dengan bumbu kacang. "Mbak Lulu habis sakit kah?" tanya Bu RT sambil mengunyah cocolan buah. "Iya, 2 harian aku nggak kuat bangun, Bu. Untungnya Mas Reza nggak kerepotan ngelakuin apa-apa," jawab Lulu dengan potongan buah di mulutnya. "Emang kelihatan ya, Bu?" "Ya sedikit sih, agak kurang seger aja wajahnya. Itu kelihatan kantung matanya jadi agak pucat." Bu RT menunjuk wajah Lulu di beberapa bagian. Lulu pun menceritakan bagaimana kondisi tubuhnya selama 2 hari terakhir ini, bahwa ia mengalami pusing yang sangat, lemas dan rasa mual hebat, dan bahwa ia telah memeriksakan diri ke dokter namun semua hasilnya normal. Bu RT mendengarkan cerita Lulu sambil memicingkan mata, menatap setiap gerak-geriknya. Dari tadi ambilnya mangga pencit sama kerudung terus. Bu RT menyandarkan badan ke sandaran sofa sambil tersenyum kecil. "Buat ngilangin mual ya?" Lulu mengunyah potongan mangga sambil mengangguk singkat. "Kepikiran gak kalau barangkali aja Mbak Lulu itu lagi isi?" Kok bisa sih aku nggak kepikiran sampai ke sana?" Lulu tertawa pada bayangannya sendiri di cermin meja rias. Kemarin sore setelah pulang dari rumah Bu RT, Lulu segera berangkat menuju apotek terdekat untuk membeli 2-3 buah tespek. Ia membelinya sendiri karena ia tidak ingin Mas Reza tahu soal kemungkinan ini. Kalau memang ia tengah hamil, ia ingin berita itu menjadi kejutan untuk Mas Reza. Tapi jika bukan, maka ya cukup dia yang tahu. "Ngapain di sini?" Mas Reza tengah mengenakan kemeja lapangannya sambil bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Lulu menoleh dengan sebuah senyum. "Nggak apa-apa kok. Masih ngerasa nggak enak badan." Mas Reza berdiri di dekat Lulu sambil mematut dirinya di cermin. "Udah enggak?" jawab Lulu singkat. Ia berbohong, sebenarnya ia merasa lumayan mual dan pusing saat ini. Namun semuanya seolah tidak ia rasakan karena ia sedang bersemangat. Ia ingin Mas Reza ini segera berangkat bekerja agar ia bisa mencoba tespek yang ia beli kemarin untuk mengetahui hasilnya. Mas Reza memicingkan matanya, menatap wajah Lulu yang nampak sumringah melalui pantulan cermin. "Girang banget kamu, kenapa?" "Nggak boleh kalau aku girang ya?" Mas Reza mengangkat bahunya. Ia memegangi kepala Lulu dan kemudian mengecupnya. "Ya udah kalau gitu, aku berangkat dulu ya." Begitu suara mobil Mas Reza tidak terdengar lagi, Lulu segera membuka laci meja riasnya. Matanya lekat menatap 2 bungkus tespek yang tergeletak di antara peralatan riasnya. "Bismillah, semoga saja," ujarnya. Lulu segera meraih 3 bungkusan itu dan bergegas ke kamar mandi. Tidak lupa juga ia membawa sebuah gelas kecil tidak terpakai yang ada di dapur. Sejenak kemudian, ia pun menggunakan salah satu alat itu. Lulu menahan napas penuh semangat. Jantungnya berdebar-debar menunggu alat itu bereaksi. Ia tahu bahwa ia tidak boleh terlalu berharap, bahwa semua ini hanya berupa kemungkinan. Tapi tetap saja, adanya kemungkinan bahwa ia tengah hamil membuat dirinya sangat bahagia. Perlahan-lahan,
sebuah garis berwarna kebiruan muncul di atas alat tes itu. Lulu menunggu dan menunggu, namun garis biru kedua tidak juga muncul. Ia membuka satu lagi alat tes itu dan melakukannya lagi. Hasilnya sama, hanya ada satu garis biru yang muncul dan itu tandanya negatif. Oh, oke. Gumamnya pelan sambil menatap kosong kedua alat tes itu. Lulu kembali menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Ia tidak boleh terlalu kecewa. Toh baru beberapa bulan saja mereka menikah. Berarti rasa mual dan pusingnya memang karena ia tengah sakit. Rasa semangat dan juga sumringahnya yang seketika lenyap membuat Lulu kembali sadar bahwa ia masih merasa pusing dan juga mual hebat. Lulu berdiri di dekat WC. Ia membungkukkan badannya, mencoba mengeluarkan isi perutnya agar perasaannya itu lega. Namun seberapapun ia mencoba mendorong, isi perutnya seolah tidak juga keluar. Terpaksa deh, Lulu menyemangati dirinya sendiri, lalu ia memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan. Dan Lulu mengerjapkan matanya yang berair. Ia menarik nafas berkali-kali karena dorongan hebat dari dalam perutnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang hendak keluar. Satu tangan Lulu bersiap dengan gayung air. Lalu ia melakukannya lagi. Ia memasukkan satu jarinya ke dalam kerongkongan, pelan dan semakin dalam. Semua yang ada dalam perutnya keluar begitu saja ke dalam WC. Lulu meludahkan sisa-sisa di dalam mulutnya, lalu segera berkumur. Dengan cepat ia juga menyiram muntahannya sendiri karena baunya yang agak bagaimana gitu. Lulu menghela nafas panjang. Rasa mual di dada dan perutnya terasa berkurang drastis. Setelah membereskan tes packnya, Lulu berjalan keluar dari kamar mandi. Mungkin hari ini ia akan kembali rebahan saja, sebab rasa pusing itu masih lekat di kepalanya. Lulu pun segera membanting dirinya di ranjang, dan ia tidak menyadari bahwa masih ada sisa-sisa muntah di kamar mandi yang belum tersiram dengan bersih, di mana terdapat potongan kubalan-kubalan hitam berbau busuk yang dikerubungi puluhan belatung gemuk yang menggeliat. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ya tentu saja, karena ini ceritanya makin lama makin menarik dan part-part yang setelahnya pasti akan jauh lebih seru teman-teman, karena sedikit demi sedikit misterinya akan terungkap. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Intinya jangan lupa untuk tetap komen, like, serta share video ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Intinya tanpa kalian channel ini mungkin tidak sampai sekarang ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, ya subscribe channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin artikulasi saya kurang jelas, atau pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Pokoknya nantikan terus kelanjutan cerita ini, dan nantinya juga cerita ini ada full versionnya. Dan untuk kalian yang suka video yang durasinya panjang, kalian bisa tunggu full versinya juga. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.